Saya ingat banget nih pengalaman yang memorable. Saya meeting dengan jajaran regulator, semuanya laki-laki. Baik dari direksi yang kita ajak kerjasama maupun dari regulator. Saya sendiri wanita. Dan diskusinya ada tentang wanita juga. Gitu. Saya bilang sama atasan saya sebagai wanita ini suaranya tidak didengar. Gitu. Karena dan lain sebagainya. Atasan saya betul alhamdulillah beliau laki-laki yang sangat, saya nggak memandang gender ya dalam hal ini. Berarti yang jadi gapnya bukan gender fit, tapi kamu nggak bunyi reputasinya, skill kamu kurang. Kamu pada saat beradu argumentasi dasarnya tidak solid gitu. Jadi ya saya sekolah lagi 3 hari saya sampai malam kerja sampai jam 1, jam 2 gitu untuk meningkatkan. Hai ladies, apa kabar? Selamat datang di podcast Top Woman Talk, sebuah podcast persembahan CNBC Indonesia dan juga cuap-cuap cuan untuk para perempuan Indonesia dimanapun kalian berada ya. Ladies, gimana kondisi ladies saat ini? Mudah-mudahan dalam kondisi yang selalu oke, sehat, itu yang paling penting, bahagia dan penuh dengan kreatif, ide-ide kreatif setiap hari. Karena saya yakin banget perempuan-perempuan Indonesia itu perempuan-perempuan sih di seluruh dunia ya. Mostly bisa melakukan apapun begitu ya secara bersamaan, secara kreatif, ya ide-idenya banyak banget. Nah, seperti biasa di Top Woman Talk kita selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif yang bisa membangun juga satu adalah confidence, kepercayaan dirinya ladies dan juga pastinya memberikan semangat untuk berbagai macam keputusan yang ladies sudah putuskan di hidupnya. Tapi seperti apa sih kisah hari ini? Nah, hari ini aku berkesempatan buat ngobrol sama Mbak Nur Fitriani, Direktur Utama PT Nano Megang Future. Hai Mbak Fitri, apa kabar? Halo Mbak Maria, halo ladies semuanya. Semoga tadi ya suka banget kata-katanya sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Betul sekali. Itu duo dynamic combo. Jadi kalau perempuan sehat dan bahagia pasti semuanya beres. Langsung energinya tuh memancar gitu ya. Memancar betul banget. Tapi masih muda loh Mbak Fitri ini sudah jadi dirut. Iya, alhamdulillah sih. Ini yang kedua kalinya saya sebelumnya juga sudah pernah di tempat terdahulu di industri finansial juga. Gitu. Industri finansial juga dan langsung ke peak posisi tertinggi sebagai direktur utama betul gitu ya. Juga. Ini kayak mimpi all ladies yang berkarir ya di dunia korporasi pasti kepengen gitu sampai ke sana. Cuman ini kisahnya menarik karena ternyata Nano Megang Future ini dulu dari Sinarmas Futures ya. Betul, ini dulunya Sinarmas Futures. Per tahun lalu kita rebranding jadi Nano Futures atau PT Nano Megang Futures. Nah, dulu itu emang dari dulu berkarirnya di industri finansial gitu, di industri investasi seperti ini atau seperti apa sih awal mula karir Mbak Fitri? Ini kalau dibilang karena saya sebenarnya masih cukup medium ya, jadi saya baru 12 tahun berkarir. Saya lompat-lompat industrinya lumayan banyak. Jadi saya dari logistik. Sebelumnya saya broadcaster juga, saya penyiar radio sejak SMA, kemudian saya masuk jadi logistik, setelah logistik saya masuk ke e-commerce, setelah e-commerce baru masuk ke industri financial technology. Jadi memang masuk langsung financial technology di agregator. Sebelum akhirnya pindah jadi director di salah satu P2P lending, tuh sekitar 5 tahun yang lalu lah. Gitu. Nah setelah itu saya baru move ke sini di grupnya Nano dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini saya dipercaya menjadi direktur utama dari PT Nano Megang Futures. Nano Megang Futures ya ini jadi karirnya sebenarnya loncat-loncat ya? Iya loncat-loncat, ini industri ketiga yang saya masuki. Begitu dan merasa comfortable di sini. Nah loncat-loncat itu memang karena ngerasa kayak butuh tantangan baru atau memang kayak opportunity nih ditawarin nih misalnya kan suka ada ya yang misalnya mungkin Mbak Fit mau nggak ini gitu ya? Atau seperti apa challenge demi challenge di industri itu dialamin Mbak Fitri? Baik, ini menarik ya karena saya sendiri pribadi itu suka challenge dan alhamdulillah memang rezekinya diajak untuk sana gitu. Jadi saya diajak untuk join, termasuk yang sekarang yang saya tempat ini saya juga diajak gitu. Karena background saya sebenarnya sangat bervariasi. Saya dari customer service, terus kemudian operations, terus masuk ke risk, fraud, terus saya megang HR, terus juga sempat megang finance dan segala macam. Jadi lumayan broad lah skill setnya di beragam sisi. Jadi in general ya saya memang mencari tantangan dan alhamdulillah ya dikasih rezeki dari Tuhan ya pada akhirnya. Sentuhan dari Tuhan dan ditarik sampai masuk ke sini. Rezeki kesempatan demi kesempatan itu ya? Dan kesempatan itu dibangun sih Mbak yang saya pelajari ya. Jadi saya gimana tuh? Saya belajar gitu ya. Saya ngerasa ini dulu waktu saya di logistik, saya ngerasa kalau logistik itu memang perempuan sangat sedikit ya di logistik.
Tapi saya merasa saya harus masuk nih ke hulunya, nggak bisa dihilir terus. Jadi saya pindah ke e-commerce. E-commerce saya rasa ini industrinya akan sangat tough 10 tahun lagi. Jadi saya belajar juga ini market prediction-nya seperti apa, do my market research. Terus saya lihat ternyata industri yang paling basah itu, quote and quote ya, industri yang sebenarnya source-nya itu datang dari finance. Nah, memang finance ini sangat sulit dimasuki, baik itu untuk anak muda maupun wanita. Khususnya di jajaran kepemimpinan. Nah, itu yang saya alami secara pribadi. Jadi dulu waktu saya pertama kali jadi director di P2P Lending sebelumnya, itu memang challenge-nya sangat besar gitu. Kita orang baru, saya tidak punya background finance. Kemudian dari situ saya harus membuat reputasi. Jadi saya kuliah lagi, saya belajar lagi dan sebagainya. Jadi memang skill set untuk mengetahui kesempatan apa yang siap hadir di 5 tahun ke depan itu jadi yang saya mulai dari sekarang. Gitu. Oke. Berarti sekarang udah nge-track ya kira-kira 5-10 tahun lagi kemana nih arah arah industri gitu ya. Jadi saya udah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nih AI nih yang utama. Makanya saya sekolah lagi dan perdalam untuk artificial intelligence-nya saat ini. Jadi walaupun ketika datang kesempatan itu belum punya bekal yang banyak, tetapi modal diiyain ya. Oke. Dua-duanya. Oh, I see. Jadi saya nyiapin diri dulu, yang penting di permukaan punya kapasitasnya, gitu kan. Nanti pas di lapangan harus digenjot. Jadi kerjanya kalau yang misalnya backgroundnya finance, dia belajar finance tinggal apply. Di saya karena backgroundnya manajemen umum, mau nggak mau 10 kali malam masih belajar, weekend masih perdalam lagi, case study dan lain sebagainya. Jadi effortnya memang kalau yang lain 5, saya 10, 15 gitu. Oh bahkan combo ya. Harus betul, karena memang reputasi itu yang kita harus bangun ya. Suka menerima ini nggak sih kayak dianggap siapa sih gitu, terus kok tahu-tahu ada di situ sih gitu. Iya banget. Kok tahu-tahu ada di posisi itu tanpa bekal apapun gitu. Emang bisa apa gitu. Betul. Karena kan Mbak Fitri benar-benar mengcombine keduanya, preparation yes, tapi kesempatan datang mungkin preparationnya belum finish nih, tapi kesempatannya datang tapi oke, iya aja. Terus digenjot lagi dengan nambah lagi sekolah. Pernah nggak mengalami di fase mungkin orang ngerasa kayak siapa sih? Oh itu banget Mbak, jadi waktu kalau di sekarang karena saya sudah punya reputasi 4-5 tahun sebelumnya, di awal-awal sekali, waktu saya baru masuk 30 tahun, jadi itu banget saya duduk di jajaran direksi yang sedang meeting bersama regulator, kita duduk paling ujung di belakang gitu ya. Itu pertama kali saya masuk. Tapi setahun kemudian saya sudah duduk jadi wakil di salah satu asosiasi, jadi wakil ketua di salah satu divisi di asosiasi. Jadi saya termasuk juga ikut event-event, ngisi moderator, jadi pembicara dan lain sebagainya. Sehingga kemudian pada saat setelah setahun kemudian, 2 tahun kemudian, ya kita ikut menggerakkan lah ya bisnis bareng sama bank dan lain sebagainya. Jadi di awal apalagi dengan dominan laki-laki ya. Dulu saya taunya itu teori, cerita. Saya ngerasain sendiri. Saya ingat banget nih pengalaman yang memorable. Saya meeting dengan jajaran regulator, semuanya laki-laki. Baik dari direksi yang kita ajak kerjasama maupun dari regulator. Saya sendiri wanita. Dan diskusinya ada tentang wanita juga. Jadi ketawa karir lah ya jadinya ya gitu. Ketawa karir jadinya. Oke, gitu. Itu tuh menarik dan saya akhirnya mengalami sendiri dan sempat down juga gitu. Saya bilang sama atasan saya sebagai wanita ini suaranya tidak didengar gitu karena lain dan lain sebagainya. Atasan saya betul alhamdulillah beliau laki-laki yang sangat, saya nggak memandang gender ya dalam hal ini. Berarti yang jadi gapnya bukan gender Fit, tapi kamu nggak bunyi reputasinya, skill kamu kurang. Kamu pada saat beradu argumentasi dasarnya tidak solid. Gitu. Jadi saya sekolah lagi, saya bikin orang prepare-nya 3 hari, saya sampai malam kerja sampai jam 1, jam 2 gitu untuk meningkatkan. Nah benar dan ternyata itu yang terjadi. Jadi di situ saya sadar bahwa sebenarnya gender bias yang dibilang sebagai gap gitu atau ibaratnya yang batasan ya gitu, itu sebenarnya ada di kepala saya sendiri gitu. Asal bersama dengan, alhamdulillah saya bertemu dengan atasan yang memotivasi dan tahu di mana tombol yang perlu dipencet nih Mbak Fitri ini, saya akhirnya berkembang sendiri. Wah. Nah itu yang saya lakukan. Untungnya sekarang dapat atasan yang
leaders ya, Betul, yang memimpin mentor. ya, bukan cuma sekedar mentor ya, bukan Betul. sekedar jadi bos aja Iya. gitu ya. Tapi ternyata mentor bisa membimbing ke karir yang lebih baik. Aku suka deh tadi word kata-kata reputasinya nggak bunyi gitu. Betul. Somehow kita kadang kerja di corporate ini kan misalnya udah bertahun-tahun, tapi kok karir gue mentok aja di sini, promosi nggak ada gitu ya. Gimana seorang Fitriani gitu, seorang Mbak Fitri ini membunyikan si karir itu? Kita harus jadi orang yang kayak gimana sih? Jadi, oh ada saya punya karyawan namanya A gitu, oke kerjanya bagus gitu. Apa harus selalu, biasanya kita apa sih kalau di dunia kerja harus mengklaim-klaim terus, ini kerjaan gue nih, ini kerjaan gue nih, biasanya kan kayak gitu kan. Jadi sehingga akhirnya jadi bunyi nih reputasi atau kayak gimana? Ya, kalau bagi saya yang saya pelajari selama lebih kurang 12-13 tahun pengalaman saya, sebenarnya reputasi itu bagi jadi dua. Gitu. Yang pertama itu reputasi yang, karena kebetulan saya muncul di permukaan, reputasi yang saya bangun di internal, dan reputasi yang muncul di permukaan. Gitu. Nah, reputasi itu saya bangun dengan satu pasti kemampuan dari sisi edukasi. Gitu ya. Makanya saya sekolah lagi, ngambil ini, terus ngambil sertifikasi, dan lain sebagainya. Karena ditanya, kamu bisa apa? Minimal pendidikannya ada. Itu yang saya jadikan pedoman. Terus yang kedua adalah kinerja, track record keberhasilan di masa lalu. Nah, itu dikomunikasikan. Nah, tapi cara komunikasinya elegan nih, gitu ya. Jadi kalau kita ada usulan, ada ide baru, saya selalu mulai dari bawah. Jadi saya bicara satu-satu, saya temui. Dan itu misalnya usulannya mau kita launching 2 minggu lagi. Dari sekarang saya ketemu satu-satu, semua pimpinannya saya ketemu. Setelah pimpinannya, timnya di bawahnya. Jadi semua sebelum di launching itu udah tahu. Dan yang paling penting filosofinya kenapa. Dan yang utama lagi adalah what's in it for them. Jadi apa benefitnya buat mereka. Jadi pada saat itu naik ke permukaan, itu kita sama-sama memiliki. Nah, dari situ baru saya klaim kemampuan saya di situ. Nah, yang terakhir adalah kemampuan eksekusi. Jadi kalau bikin rencana udah bisa, kemampuan eksekusi dan kontrol yang penting. Nah, itu semua apapun posisinya dari sejak saya masih SMA sampai sekarang itu yang saya terapkan. Gitu. Dan yang paling terakhir itu ketemu satu-satu dan treat team member, people, atasan, siapapun itu sebagai manusia. Yang dimana mereka punya keinginan, kebutuhan, harapan, cita-cita, masalah, dan lain sebagainya, baru kita akomodir tengah-tengah. Gitu sih. Ini kayaknya good insight ya, karena kita kayak, soalnya banyak banget ini kali kasus-kasus serupa yang mungkin harusnya sudah bertahun-tahun dia bisa naik level di kerjaannya. Betul. Mungkin karena itu tadi, karirnya, reputasinya, track recordnya nggak bunyi. Betul. Gitu. Walaupun sebenarnya prestasinya ada gitu ya, tapi mungkin kurang bunyi gitu. Mungkin terchallenge sih, tapi mungkin harus yaitu di banyak dasar, banyak basic yang bisa diterapkan begitu. Yang tadi Mbak Fitri bilang belajar segala macam ini bisa jadi satu kunci. Itu karena seringkali orang menganggap saya sudah berhasil nih dengan pekerjaan saya, tapi sebenarnya kalau kita mau naik, khususnya kalau menjadi leader yang menginspirasi baik internal maupun eksternal, yang orang lain yang harus mengakui kita. Sehingga pada saat kita di atas memberikan kebijakan, arahan, dan perintah, itu by default sudah langsung. Mereka, embrace the change. Embrace the change, I love that ya. Nah, sekarang kan kerja di industri yang minim banget ya perempuannya ya. Kalau di timnya Mbak Fitri berapa banyak perempuannya? Ini menarik ya, jadi tim saya kebetulan memang didominasi laki-laki gitu ya. Dan saya sempat belajar perbedaan dari karakteristik laki-laki dan perempuan. Memang itu challenge saya bukan di karakternya sebenarnya, tapi bukan ini karena gendernya banyak pakai emosi dan segala macam, nggak ke situ sebenarnya. Tapi memang patriarki ini cukup kenceng ya di dunia. Gitu. Ini memang kesempatan untuk bekerja itu secara pendidikan, pengalaman dan segala macam. Karena kan kebetulan saya kebanyakan professional hire, itu didominasi oleh laki-laki. Jadi memang kolamnya ini dominasi laki-laki, sehingga itu mengurangi kesempatan untuk teman-teman yang di wanita. Mungkin banyak lah ya, mungkin ada yang dulu, saya udah 3 tahun kerja, jadi 4 tahun, jadi manajer, break dulu lah, saya ngegedein anak. Pas dia mau balik lagi, sulit untuk pick up di role yang sama. Sementara laki-laki seringkali didominasi dengan mereka yang jarang ngambil break di antaranya, sehingga kolamnya sendiri sudah seperti itu. Jadi kalau ditanya, timnya 80% tim saya laki-laki, gitu. Dan saya bekerja sama dengan mereka lebih kurang minimal tuh di perusahaan sekarang dari 2-4 tahun gitu, karena saya memang termasuk pendiri juga di grup yang satunya ya gitu. Jadi ya itu sih lumayan laki-laki dan 20%-nya wanita. 20%-nya wanita. Dan itu pun baru sekarang di role yang satunya gitu. Kalau dari dulu saya selalu laki-laki. Jadi memang dari dulu saya didominasi laki-laki timnya. Tapi
easy for you to deal with a man gitu ya every single day? Pasti kan karena dealnya banyak kan sama laki-laki kan gitu. Susah gak sih sebenarnya untuk kemudian membuat sebuah decision, keputusan, atau misalnya mengambil sebuah keputusan yang dominasinya mungkin dengan cara logik yang laki-laki berpikir gitu. Nah ini seperti apa? Sebenarnya kalau di challenge-nya bukan dari tim yang ada di bawahan saya, tapi justru datang dari tim yang lain. Karena di satu organisasi itu, di organisasi saya saja yang di Nanovest itu wanitanya hanya 4. Gitu. 4 di jajaran function. Yang lain laki-laki? Di functionnya. Di functionnya, di head functionnya itu hanya 4. Di A-level, C-levelnya di headnya, function VP-nya itu laki-laki. Jadi wanitanya itu jarang gitu. Baru turun ke bawah itu didominasi juga sekitar 70%, 60-70% laki-laki gitu. Jadi sebenarnya challenge-nya bukan hanya ke bawah, itu satu hal, tapi buy-in dari teman-teman yang laki-laki yang lain. Jadi cara saya gimana? Saya belajar cara otak laki-laki bekerja akhirnya. Dan saya belajar cara wanita bekerja. Jadi baru saya deal dengan teman-teman yang pria-pria ini, saya edukasi 2 hal. Saya pendekatannya harus dengan cara mereka berpikir. Jadi pada saat ide itu saya lempar, mereka lebih mudah. Mereka apa sih data driven? Oke, saya sediain data. Oh, mereka intuitif. Oke, saya sediain bagaimana dari pengalaman sebelumnya dan sebagainya. Nah, begitu ngadepin mereka, saya jelasin cara saya berpikir. Jadi mereka berempati juga dengan cara saya. Ini saya melihat sebagai wanita seringkali begini sudut pandangnya. Jadi perbedaan itu yang kita bedah sama-sama, baru kita akomodasi tengah-tengahnya di mana. Jadi nggak cuma saya memahami mereka, tapi di forum itu saya minta mereka memahami kami wanita ini. Iya. Jadi ketemulah kita di tengah-tengah bagaimana situasi. Karena kan kadang-kadang ada konteks yang ini perlu male kind of decision brain ya, bukan gender tapi dari brainnya itu gaya berpikir laki-laki. Nah kalau yang ini perlu gaya berpikir lebih nurturing, mothership, nah gitu. Jadi akhirnya semua bisa memainkan role itu. Jadi itu role bukan gender aja. Iya ya. Ini nih kalau perempuan nih memimpin gitu ya, jadi multitasking of thinking ya. Iya, multitasking of thinking lagi ya. Iya. Multitasking of thinking. Jadi berpikirnya kompleks bisa, tapi perempuan yang bisa gitu ya semua dilakukan. Nah, kalau di industri PBK sendiri kan sebenarnya juga sangat kurang perempuan ya. Minatnya juga sangat kurang. Seperti apa dari sisi Mbak Fitri sebagai dirut, kemudian juga melihat bahwa sebenarnya ruang berinvestasi di futures gitu ini besar loh sebenarnya buat perempuan ini quite good loh. Ini kan literasinya mesti harus digencarin terus. Betul. Iya. Jadi pertama kali saya masuk ke industri PBK, saya kaget sekali sebenarnya. Dan waktu itu teman-teman saya yang laki-laki juga, wah ini susah ya Fit gitu. Entah antara reputasi industrinya itu sendiri, industrinya juga sudah sangat-sangat lama ya. Ini tahun 90-an mereka sudah berdiri, jadi kami yang muda-muda ini masuk itu menantang status quo. Menantang status quo gitu. Itu challenge sekali dan banyak kebiasaan yang sudah berdiri, yang sudah bawa. Jadi yang saya hadapi adalah basically memastikan kita berkomunikasi dengan jelas gitu. Dan sebagai wanita sendiri sudah muda, wanita gitu, dan baru nggak ada background PBK-nya, tentunya reputasi. Berteman dengan rekan-rekan yang memang secara nilai-nilai, prinsip berpikir dan lain sebagainya setara, sama gitu. Dan aktif menyuarakan pendapat gitu. Saya rasa itu yang paling penting ya. Mungkin buat ladies yang ada di sana yang juga ingin masuk ke sesuatu yang baru yang belum pernah mereka alami sebelumnya, seperti saya masuk ke PBK, pastikan belajar dulu tentang industrinya. Pastikan tahu orang-orang yang penting yang bisa kita ajak berdiskusi yang sama dengan kita. Jadi dan yang terakhir yang pastikan tulus dalam prosesnya. Nah, itu dia tuh. Yang cuma transaksional tapi tulus dalam prosesnya. Tulus dalam prosesnya. Tapi artinya ada semacam gerakan juga gitu yang dilakukan agar kan selama ini kita taunya kalau misalnya invest ya udah di pasar modal gitu ya, di hal yang simple yang biasa kita suarakan gitu. Nah, ternyata di PBK pun juga sebenarnya ruang untuk berinvestasi bagi perempuan pun juga dikejar nggak sih, digalakkan nggak sih, artinya diajak nggak sih perempuan-perempuan ini untuk masuk ke pasar ini gitu, ke market ini. Menariknya ini PBK itu sekarang diregulasi under 3 regulator untuk produk-produk yang berbeda-beda. Ada OJK untuk produk-produk yang derivatif seperti saham, indeks dan lain sebagainya. Ada Bapepti untuk produk-produk yang basicnya komoditis, dan ada BI yang basicnya itu derivatif falas dan lain sebagainya. Jadi saya juga kaget gitu, ini langsung ngadepin 3 gitu dengan style yang berbeda-beda. Dan bagusnya di tahun sekarang ini, apalagi untuk ladies yang mungkin mau masuk ya ke dunia investasi,
itu sudah variasi produknya banyak sekali. Dan nilainya sudah dipecah dengan nilai yang kecil. Ada beberapa yang platform yang bisa investasi mulai dari 5.000, ada yang 100.000 dan lain sebagainya. Jadi caranya gimana kalau memang sebelumnya sudah punya pengalaman investasi, kita tentunya bisa mengenali selera risikonya dengan lebih baik lah ya. Tapi untuk ladies yang kayaknya pengen nyoba nih, kayaknya lagi hype banget, nah coba dengan nilai yang sanggup kalau misalnya ini tidak berjalan sesuai rencana, kerugian ini masih sanggup untuk terima lah gitu. Dan yang terakhir itu yang paling penting menjaga emosi. Ya karena kita perempuan nih ya, pada akhirnya fitrahnya memang berjalan dengan emosi gitu ya. Nah itu pastikan ditulis aja, ditulis, dicatat. Jadi sebelum ngeklik button di bawah tidur dulu, sama kayak mau belanja gitu kan Mbak ya. Masuk ke keranjang sampai seminggu di keranjang nunggu dicek sama suami gitu kan ya. Tapi sayang belum gitu. Jadi itu di bawah tidur dulu. Gitu, di bawah tidur dulu supaya nanti pengambilan keputusannya tidak melulu drivernya dari emosi gitu. Tapi mulainya dari saya selalu mulai dari yang kecil gitu. Dan kalau sudah mulai naik, tahan pelan-pelan supaya nggak langsung das gitu. Itu juga perlu disiplin sih. Dan wanita tuh cukup disiplin nih. Iya, betul. Makanya kalau dilihat kan data investasi biasanya didominasi oleh wanita untuk produk-produk yang memang jauh lebih stabil income ini. Kalau yang trading heavy yang naik turunnya terlalu tinggi itu biasanya memang laki-laki karena butuh adrenalin yang lebih besar. Nah, itu tuh ya karena memang ini termasuk yang risk appetite-nya juga lumayan tinggi ya di perdagangan bursa atau berjangka komoditi ini lumayan level of risk-nya lumayan ya. Jadi tapi variasi produknya udah banyak. Jadi bisa lebih didistribusi resikonya. Makanya seru banget kalau banyak perempuan ya. Makanya ketika ada di root perempuan tuh kayak ngurusin hal yang laki-laki banget ini nggak repot. Produk keluarannya bisa jadi custom juga untuk perempuan ya kan. Kedepannya harapannya bisa seperti itu ya. Makin banyak wanita di industri keuangan, maka produk keluarannya juga bisa yang female model banget gitu. Karena cara wanita bekerja itu sangat berbeda. Wanitanya juga banyak, ada yang bekerja, ada yang bekerja sambil di rumah jaga anak dan segala macam, ada yang full jadi ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Itu tentu segmen yang berbeda-beda. Jadi harapan saya kalau lebih banyak wanita di industri keuangan, produk keluarannya tentu bisa lebih berempati pada wanita-wanita itu juga. Sehingga benefitnya bisa dirasakan lebih banyak. Setuju banget aku. Nah, next apalagi nih Mbak Fitri nih, how to you untuk meng-create hidupnya Mbak Fitri memandang 5-10 tahun lagi seorang Fitri ini seperti apa kamu melihat sekarang, melihat diri kamu nanti di saat ini? Ya, saya melihat diri saya sebagai satu kesatuan unit dengan keluarga. Itu yang pasti. Jadi setiap pengambilan keputusan, saya selalu berusaha untuk melibatkan keluarga di dalamnya. Jadi saya riset dulu, baru saya share sama keluarga, suami, anak, dan lain sebagainya. Karena wanita itu pada akhirnya tetap mau dia punya anak atau enggak, tetap mothership-nya itu besar. Jadi memastikan kita bergerak tentunya dengan blessing dari keluarga itu yang paling penting. Jadi yang kedua, upgrade diri sendiri. Banyak video micro learning yang bisa dipakai. Mungkin ladies di luar sana bisa belajar hal-hal kecil dan cari yang sesuai dengan yang kita suka. Mulai dari situ. Itu yang saya lakukan. Jadi saya sekarang sekolah lagi. Saya juga mengembangkan capability untuk role yang lebih besar. Dan yang terakhir yang paling utama, saya nggak bisa tumbuh sendiri. Jadi saya harus menumbuhkan tim saya di bawah saya. Karena pada saat saya naik, role di tengah saya kosong. Tentu akan shaky buat semua orang. Jadi yang PR besar buat saya adalah menumbuhkan orang-orang di sekitar saya. Wow. Makanya saya perlu ngisi nih tangki knowledge, empati dan lain sebagainya supaya nanti pada saat saya alirkan ke bawah, mereka juga dapat. Gitu. Dan kita tumbuh bareng-bareng. Pada saat kita tumbuh bareng-bareng, ya saya juga bisa ikut naik ke atas. Gitu sih Mbak Maria. Ini tuh picture leadership yang memang selalu diharapkan ya. Karena kalau misalnya seorang leadernya bertumbuh, dia harus juga timnya tuh tumbuh. Kalau dia tumbuh sendirian dia nggak sukses jadi leader. Karena dia harus menumbuhkan juga rasa itu ke timnya. Jadi dia nggak bertumbuh sendiri, semuanya bertumbuh, dianya naik level, timnya juga naik level gitu ya. Itu sebenarnya essential of the good leader yang sebenarnya. Dan itu yang paling sulit. Itu yang susah. Itu yang paling sulit. Kita belajar sendiri itu lebih mudah, tapi begitu menumbuhkan orang lain itu sulitnya bukan main. Gitu. Jadi saya terus mengisi tangki knowledge dan energi dan perasaan di situ supaya bisa berpengaruh juga buat tim member lah ya. Minimal menjadi contoh. Saya nggak mau jadi inspirasi, takutnya beban juga buat diri saya dan tim. Jadi jadi contoh lah. Kalau saya effortnya begini, hasilnya seperti ini. Sekarang saya balikin, tapi hasil apa yang kamu dapatkan, maka effortnya juga harus setara.
Betul, betul. Setuju, setuju. Wow, it's a good insight ya. Aku dapat banget insight, pembelajaran, pemahaman gitu ya. Usia muda punya banyak berjuta kesempatan, semua diterima, challenge accepted. Ternyata bisa membawa seorang Mbak Fitri sekarang sudah sampai di posisi saat ini. Ya, aku sih cuma bisa bilang terus berkarya Mbak, karena industri PBK sangat membutuhkan perempuan untuk menjadi sentuhan perempuan untuk menjadikan PBK itu jauh lebih luas lagi begitu ya, dan serapan investasinya, literasi berinvestasi di bursa komoditi juga, berjangka komoditi juga akhirnya semakin masif diketahui oleh masyarakat. Amin. Semoga bermanfaat juga untuk ladies di luar sana ya. Sangat bermanfaat. Thank you so much waktunya Mbak Fitri, terima kasih. Terima kasih Mbak Maria sudah mengundang ke sini ya. Iya dong. Ditunggu nih ibu-ibu PBK yang lain ya buat hadir di sini. Thank you so much Mbak Fitri, once again terima kasih. Dan terima kasih juga sudah menyaksikan Talk Women Talk hari ini. Jangan lupa dengerin kita Fresh From The Oven ada di Spotify. Jangan lupa dengerin juga di YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Follow Instagram kita juga di @cuap_cuan dan juga gabung di konten eksklusif, subscribe konten eksklusifnya Cuap-Cuap Cuan di @cuap_cuan ya, dapatkan informasi-informasi terkini tentang dunia investasi. Terima kasih banyak sudah menyaksikan kita berdua, saya dan juga Mbak Fitri pamit. Bye ladies. Ladies.